percaya bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita, bahwa kita mau hidup karena kita percaya, dan iman kita mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kita boleh bertumbuh melalui masalah kita, saudara. Apapun yang terjadi, tetap percaya, pegang teguh janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan dari awal. Katakan dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang kita percaya. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara Mari kita bisa tak bangkit berdiri semua. menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Saudara, lagu ini memberikan pesan kepada kita bahwa hidup ini jangan komplain, jangan menggerutu, karena engkau ada di dalam Tuhan.
engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Saudara, apa isi daripada lagu ini adalah jangan komplain, jangan menggerutu. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memberikan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah pelindunganku. Ini pernyataan iman. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memulih memujimu. Hanya Tuhanlah pelindung. Ku mau tetap bernyanyi, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah pelindung. Ku mau tetap bernyanyi, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Kami berikan Engkau kemuliaan ya Tuhan. Hanya kepadamu kami percayakan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kehadiran-Mu Yesus di dalam hidup adalah cukup bagi kami ya Tuhan. Selama kami masih diberikan nafas kehidupan. Seperti kata firman, biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan Engkau. Kami berjanji akan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami akan jadi anak yang baik untuk tinggal di rumah Tuhan. Untuk boleh saling menguatkan Tuhan. Bahkan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami taat dan mendengarkan suara firman-Mu, serta jalan-jalan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Demikianlah kiranya hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Di setiap hidup kami, di setiap pergumulan dan masalah hidup kami. Kami mau Tuhan, di mana kami ada, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati semua kami yang mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Dan saya ucapkan selamat datang, ada teman saya Jeff. Ya, glad to see you here. Terima kasih, ada Butet juga ya. Butet, long time no see ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekali lagi saya ulangi. Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan. Itu singa paling kuat. Kalau dia cari mangsa,
jarang ada yang bisa lolos karena dia adalah raja hutan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan dia bisa merana kelaparan. Karena tentu saudara, berkat itu sudah ditentukan dari Tuhan. Amin. Ya. Dan dikatakan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mau dapat yang baik, cari Tuhan. Mau yang terbaik dan indah, cari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa harus cari Tuhan? Bukankah Tuhan yang cari kita? Nah saudara, kalau keselamatan, Tuhan yang cari kamu. Halo? Ya, dengar baik. Tapi untuk membangun iman kita, untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, kita harus mengejar Tuhan. The God chaser selalu memberi hidupnya kepada Tuhan. Daud dia berkata, aku berlari di tengah-tengah hiruk pikuknya manusia untuk datang mencari dia. Haleluya. Oleh sebab itu aku berdoa, setiap orang yang rindu mencari Tuhan, mencari kehendaknya, maka engkau dipenuhi oleh kebaikan daripada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan belajar satu tema, yaitu bukan dengan cara yang biasa. Ya, walaupun biasa. Judul temanya, bukan dengan cara yang biasa, walaupun biasa. Wow, ya. Saya bisa minta tayangkan videonya? Ada? Ya, silakan. Vijay, lampunya. I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. Petrus nangkap ikan sepanjang malam tidak ada. All right. That's your word. Tuhan bilang tebarkanlah jalamu lagi.
my brother, and the baptizer. You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We've waited for you for so long, we believe. But by faith, how sorry. Lift up your head, fisherman. What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me. I will. You as well. Yes, you, James and John. Come, follow me. I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go. What will you tell Ima? We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? Go, now. Hey, it's Dallas, I'm the creator of The Chosen, and yes, season 1 of The Ini adalah cerita di mana Petrus punya perjuangan hidup, yaitu memberi nafkah buat familinya, buat keluarganya. Sebagai seorang nelayan dan teman-temannya, sejak dia lahir dia ada di tepi pantai. Dia melihat laut, dia melihat banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah senior untuk melakukan penangkapan ikan. Mari kita baca ayat firman Tuhan, saya bisa minta Bapak Fanggi untuk tampilkan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini cerita yang lengkap. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi sedikit jauh dari pantai, tadi udah diparkir ya, di pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka sama-sama melakukannya, Petrus juga turut karena dia mendapatkan perintah dari Tuhan, "Ayo Petrus." Karena Petrus menjawab responnya, "Kalau Tuhan yang suruh, aku akan lakukan lagi." Amin. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Saudara tadi lihat di video ya,
Video klipnya seperti itu, kira-kira keadaannya. Tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Next. Demikian juga Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka 3 bersaudara. Anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pagi hari, subuh pergi ke laut, nangkep ikan. Nah, ini ada Pak Agi di sini. Beliau adalah bos kapal nangkep ikan ya. Tahu di mana pakai komputer. Di mana ada ikan. Tiap kali dia lakukan. Dia punya pengetahuan, bahkan instingnya begitu kuat. Ada ikan di mana. Karena zaman dahulu jujur memang tidak ada radar ya. Nah saudara, apa yang Petrus lakukan ini adalah yang berulang-ulang. Merupakan makanan dia sehari-hari. Kita sering mengatakan, kalau pekerjaan ini ya makanan gua sehari-hari. Betul kan? Tapi karena makanan lu sehari-hari, saudara, kadangkala Anda tidak pernah kenyang. Karena sehari-hari Anda makannya yang sama gitu. Saudara dikasih oleh Tuhan, Albert Einstein katakan, melakukan hal yang sama dan berulang-ulang itu adalah kegilaan yang paling gila. Tapi Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, kamu memang punya pengalaman. Kamu menghadapi kehidupan sehari-hari, menangkap ikan di laut, topan badai engkau hadapi. Segala sesuatu kesulitan bisa engkau atasi. Bahkan kehidupanmu juga biasa-biasa saja. Kalau kita lihat apa yang kita baca dari ayat sampai 11 saudara. Petrus itu pernah gagal gak nangkap ikan? Mereka pernah gagal gak? Pernah lah. Karena sudah nangkap nggak ada, ya sudah parkirkan. Ya. Pergi subuh, berupaya dengan sekuat tenaga, dengan teman-teman bahkan teamwork yang begitu hebat, pengalaman yang mendukung, cuaca yang baik, tapi kok tidak ada ikan. Melakukan hal yang biasa. Dan ketika dia tidak mendapat hasil apapun juga waktu hari itu, dia cuma pasrah. Nah saudara, saya pelajari begini. Hidup kita memang akan biasa-biasa kalau tanpa Yesus hadir. Hidup kita akan ada rutinitas yang menjengkelkan dan membosankan. Yang membuat engkau mungkin maybe jadi orang apatis. Ya udah kayak gitu. Hari itu juga, maka perubahan breakthrough terjadi atas hidupnya Petrus. Tuhan bilang gini, Tuhan baik ya. Tuhan lihat mereka sudah di tepi pantai, Tuhan make itu perahu. Tuhan naik di atas perahu. Tuhan ngajar. Nah waktu di Israel, Tuhan Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Maka saudara, alam ini dikuasai oleh Tuhan. Dia tahu bagaimana memakai gaung. Tahu gak gaung? Dia bisa ngajar di pantai, laut terbuka, begitu luas.
Berapa jaraknya bisa capai darat dia tahu. Luar biasa ya. Kalau enggak kan Yesus melakukan pekerjaan yang bodoh. Masa ngajar dia pakai perahu ke sana lalu ngomongnya sama orang pantai gitu ya. Waduh itu pekerjaan yang kayak apa gitu. Tapi dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, Yesus Kristus bukan tokoh agama. Dia adalah Tuhan yang hidup. Banyak orang katakan, Pak Yunus kamu kemana-mana suka menginjil, kasih tahu orang percaya Yesus, iya kamu jual bunga pasti bilang bungamu harum. Saya bilang, Yesusku luar biasa. Yesusku bukan tokoh agama saja, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang kembali. Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Allah Jehovah Jireh yang memberikan kita kecukupan dan tidak kekurangan. Amin. Nah, Petrus dengan kebiasaannya, dengan berbagai pergumulan hidupnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika Yesus katakan, Petrus, tebarkan jalamu sekali lagi. Nah saudara, buat Petrus, mungkin setengah hati dia lakukan. Karena dia sudah tahu tidak ada ikan. Nah kalau Yesus yang suruh, waktu itu Yesus telah dikenal di Genesaret. Maka kalau saya tebarkan jala, kalau tidak dapat apa-apa, bukan urusanku. Saya sudah lakukan tugas. Nah saya dengar baik. Kadang taat bodoh aja, bodoh amat aja, itu mendatangkan berkat buat hidup kita. Walaupun kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Halo? Itu tidak ada sangkut pautnya dengan skill Anda. Kuncinya adalah kita taat akan perkataan Tuhan. Kita mau melakukan karena Dia bersabda. Kita mau memberikan satu reaksi respon yang terbaik karena Tuhan yang berkata. Petrus bilang gini, sepanjang malam, we got nothing. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku lakukan. Oh itu perkataan iman saudara. Bukankah kita sering gini loh, Tuhan sering suruh lakukan, gua udah lakukan tidak ada hasil apa-apa. Itu salah lu. Karena sebelum lu lakukan, Anda sudah katakan tidak dapat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Saudara, 2 minggu yang lalu, ya, kami diberhentikan dari kerja. 2 minggu yang lalu, berhenti. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Nyampe di rumah tiba-tiba saya cek pos. Ada uang engkong yang kirimin. Iya kah? Berapa duitnya mah? 300 lebih. Saudara. Nggak kerja sehari dibayar 300 lebih. Mana ada di kamus. Haleluya. Saudara mau dapat kiriman cek? Punya iman dulu saudara. Punya iman dulu. Mengucap syukur saudara. Ada uang engkong. Ya. Yang setiap tahun dikirimin. Saya juga udah lupa. Dikirimin. Tuhan cuma berkata. Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Tak berkekurangan orang yang mencari dia. Percayalah saudara. Setiap orang sudah ada porsinya. Sudah dikasih berkat masing-masing. Halo? Maka saudara kalau Anda ngeyel, ngotot, bandel, ya terserah. Saudara Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak tahu kalau dia akan diselamatkan dari api. Daniel di lubang singa, dia tidak tahu bahwa dia bakalan tidak dimakan oleh singa. Musa juga tidak tahu ketika dia melangkah di laut, laut itu terbuka. Tapi yang ada adalah yang saya tahu mereka taat
Dan mereka mengasihi Tuhan. Dan mereka melakukan dengan sukacita. Amin. Mari hidup kita sukacita melakukan kehendak Tuhan. Petrus, tiba-tiba dia lari. Setelah dapat ikan. Ikan tidak menjadi tujuannya lagi. Padahal yang dia perlukan kan ikan. Wow, ini saya bilang kuasa Tuhan itu merasuk sukma. Amin. Kalau seseorang ketemu dengan Tuhan, saudara, hatinya itu, pikirannya, matanya, bukan hanya tertuju kepada berkat, tapi tertuju kepada Tuhan. Saya mau katakan lebih baik dapat sumber berkat daripada cuma dapat berkatnya toh. Halo? Berapa banyak orang cuma kejar berkat, tapi kehilangan sumber berkat. Berapa banyak kita fokus mati-matian. Kita dengan kekuatan kita, tanpa bersandar pada Tuhan, kita hilang arah. Kita jalan mikir sendiri, kita stres sendiri, kita depresi sendiri. Saya mau katakan, setiap manusia punya usia terus berjalan. Yang 30 nanti bertambah. Yang 60 akan 65 dan 70. Tapi setiap orang tidak pernah mengalami yang namanya 70 sebelum dia 70. Benar ya? Tetapi saya mau berkata, Tuhan kita tetap baik. Dia tidak pernah berubah. Petrus ketika dia mendapatkan berkat-berkat yang banyak. Apa hubungannya orang berdosa sama dapat berkat banyak? Tidak ada hubungannya. Tapi Petrus melakukan ini dan dia merefleksikan diri, dia tahu bahwa dia tidak layak. Bahwa dia sesungguhnya sudah menerima kebaikan Tuhan. Padahal cuma perahunya sebentar dipinjam. Kalau tidak saudara, maka akhir daripada cerita tersebut adalah Petrus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah saudara, walaupun secara fisik dia tinggalkan itu nelayan, dia jadi murid Yesus. Tapi memberikan pesan buat kita, waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita tidak hanya terpikat oleh berkat-berkat jasmani, tidak hanya punya agenda memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan setiap orang-orang yang baik, maka Tuhan menjadi panutan kita. Tuhan jadi sumber kita, kita jadi orang benar saudara. Petrus ini loh, emang dia gak mikir, ikut Yesus ntar istriku makan apa? Anakku makan apa? Petrus itu punya istri loh. Ada yang berkata di sini, ntar ke gereja nggak dapat gaji. Siapa yang kasih makan? Emang pendeta kasih makan? Ya enggak lah. Gereja kasih makan? Ya enggak lah. Tapi kita tahu Tuhan akan mendatangkan anugerah atas hidup kita. Karena banyak sekali kesaksian saudara. Bahwa setiap keadaan yang sulit Tuhan mengizinkan. Lalu Tuhan proses. Lalu kita ketemu mujizat besar. Amin. Maka saudara coba buka hati, buka telinga lebar-lebar. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pasti Engkau punya maksud. Tuhan punya maksud. Burung di udara, dia pelihara. Apalagi kita. Ya, ginilah orang Indonesia, di Amerika, komunitas Indonesia, dari berbagai background, daerah. Ada yang dari timur ya Ira, timur ya, NTT ya. NTT, timur jauh itu. Kak Fran dari Semarang, ada yang dari Surabaya? Ada yang dari mana? Jakarta, ada dari mana lagi? Ada yang dari UK, United Kuntien, UK. Ya kah?
dari berbagai. Kita ada di sini. Udahlah, jangan cari apa-apa, cari Tuhan aja. Amin. Jangan cari yang kita mau, yang kita suka. Cobalah usahakan tanya Tuhan. Tuhan, jamah aku Tuhan. Supaya aku tahu bahwa Engkau berkehendak. Karena waktu kehendakmu nyatakan, aku pasti aman sejahtera. Amin. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu muter-muter di padang gurun 40 tahun. Saudara, ini bukan ngancam 40 tahun loh saudara. Ceritanya kita tahu 40 tahun tapi keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun 40 tahun baru masuk tanah Kanaan. Saudara, Yesus datang supaya kita mendapatkan kehidupan. Dan kehidupan yang berkelimpahan. Firman Tuhan katakan, segala keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Rasul Paulus menambahkan lagi di suratnya katakan, karena itu jangan jauhilah penyembahan berhala, percabulan, pesta pora, iri hati, dengki. Karena orang-orang demikian, saya mau berkata, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Tuhan, kata Paulus. Ini bukan persoalan dia selamat atau tidak, tapi di luar daripada kerajaan Allah itu memberi pesan, dia di luar daripada kehendak Tuhan. Tuhan itu pasti sayang, kemanapun kita lari-lari, Tuhan tuh sayang kita. Tapi lebih baik, monggo taat. Katakan, amin. Kalau kita taat saudara, luar biasa. Saya masih ingat ketika lewat jam 9 pulang ke rumah, udah mama tuh tunggu dengan sabuk. Tahu sabuk? Tali pinggang. Dulu kita punya, anak-anak punya tali pinggang masing-masing. Karena celana kedodoran. Kalau tidak pakai tali pinggang. Nah, kalau tidak dapat tali pinggang, maka mama punya rotan yang untuk jemur kasur, ya. Itu kalau dibuka itu bisa 5 atau 6. Lalu itu dihajar. Jangan lewat jam 9 pulang malam. Waktu itu dipukul bencekno. Iya kan? Waduh, ini mamaku kayak gitu. Tapi setelah dewasa kita tahu. Mama cuma memberitahu, hey, kamu itu punya rumah. Kamu punya aturan dalam hidup ini. Nggak bisa semau gue. Halo? Nah, kalau kita hidup, background kita suka macam-macam. Dulu waktu saya di perusahaan, di sebuah perusahaan, ada karyawan yang dia bisa tahan loh. Keluar kota terus, karena dia salesman. Tapi ada yang mengelamar jadi salesman, dia kerja tidak lama. Dan beberapa orang lapor bahwa dia tidak biasa untuk keluar kota. Dia itu selalu kangen mau pulang rumah, kangen sama mamanya, kangen sama istrinya. Saya cuma berpikir, mungkin ada benarnya. Orang yang suka keluyuran, saudara, suka keluyuran di luar, itu bukan luar biasa, biasa di luar. Maka saudara, kita perlu berubah. Ada anak-anak yang suka stay di rumah. Artinya dia suka bangun hubungan, relation. Ya, Yakub dia suka bangun relation dengan papa mamanya. Esau keluyuran, berburu kemana-mana. Tahu berburu? Hunting. Mau hunting sales, mau hunting apa. Pokoknya kayak gini. Nggak bisa tenang. Akhirnya apa yang terjadi dalam rumah? Apa yang menjadi berkat di dalam rumah? Apa yang menjadi ketentuan bagian orang benar?
itu hilang dari diri Esau. Yakub dapat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kepada cerita Petrus. Petrus itu tahu diri. Kalau Tuhan memberkati dia, dia harus tahu diri. Berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Nah, ketika dia berterima kasih, dia tahu bahwa dia posisinya adalah orang berdosa. Saya mau katakan ini adalah sebuah self-oriented. Ada orang yang oriented, tahu self-oriented, dia berdiri di mana, dia mengenal dirinya, dia tidak menyadari, dia tidak mengenal dirinya. Dia orang kayak apa, dia juga bingung gitu. Nah, Petrus adalah orang yang menyadari self-oriented. Dia tahu bahwa ketika dia terima berkat Tuhan, ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika dia taat akan perintah Tuhan, maka dia punya sebuah perspektif. Aku kenal diriku. Dibanding dengan anugerah Tuhan, aku itu tidak layak. Nah, orang-orang seperti ini menjadi Petrus. Menjadi batu karang. Menjadi kuat. Maka Petrus ketika semakin hari mengikut Tuhan, semakin dibaharui. Semakin hari, semakin dikuduskan Tuhan, semakin diajari Tuhan. Sampai satu hari kelak, ketika dia mati pun, menurut sejarah, dia mau lari dari dulu penganiayaan. Ya, dia mau lari. Dia di tengah jalan ketemu Tuhan. Tuhan nanya, Petrus, kamu mau kemana? Oh maaf, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia mau lari ke Roma. Ya, lalu Yesus jawab, saya mau ke Yerusalem. Loh, kenapa guru mau ke Yerusalem lagi? Untuk disalib kedua kali. Ini gak tercatat di Alkitab. Lalu Petrus, dia tersadarkan, dia tersungkur, dia menangis. Dia ingat dulu Yesus pernah berkata, Petrus, nanti kalau kamu sudah tua, kamu gak bisa kemanapun yang kamu suka. Tapi kamu akan diseret di tempat di mana kamu gak suka. Petrus, dia balik di Yerusalem. Dan dia disalibkan. Dia bilang gini, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Karena aku banyak berhutang pada Tuhan. Maka Petrus disalibkan kebalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Saudara, seringkali Tuhan pengen respon kita itu tidak biasa. Di tengah-tengah kebiasaan. Supaya kita mendapatkan yang tidak biasa-biasa. Katakan amin. Nah, apa yang Tuhan pesankan kepada Petrus adalah, ikutlah aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ngurusin ikan aja problem. Apalagi ngurusin manusia. Ikan tuh bisa ngomong apa-apa. Kalau ikan salmon dipotong dia diam aja. Manusia gak bisa dipotong, saudara. Satu orang bisa menggembalakan kambing domba, lembu, 500 ekor. Tapi 500 orang tidak bisa menghandle satu orang. Why? Kenapa? Firman Tuhan katakan, hati manusia begitu rumit, pelik, jahat. Kalau lembu cuma diikat aja udah selesai. Ya. Tapi manusia Tuhan kasih sebuah free will. Apa yang Tuhan mau memberikan adalah kita menjadi orang yang tahu hidup kita di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Sejak hari itu, sejak waktu itu, maka Petrus dan beberapa saudaranya, Yakobus, Yohanes,
Ya, pergi mengikut Yesus kemanapun mereka ada. Saya kunci dengan satu cerita ini. Satu hari, Petrus bilang gini, di akhir daripada ikut Yesus, Tuhan, kami sudah tinggalkan semuanya. Mungkin waktu itu dia teringat, udah tidak nangkep ikan, tidak ada income sendiri, ikut Yesus. Apa yang kami bisa dapat darimu? Ingat cerita ini? Petrus tanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa sih yang kami akan terima? Tuhan bilang, kamu akan terima berkat 100 kali ganda dalam hidupmu. Saudara percaya? Dan juga saudara akan terima hidup yang kekal. Tuhan bilang, dan kamu akan terima hidup yang kekal. Hidup ini simple. Makan bisa makan seberapa banyak lah. Betul kan? Anda tidur bisa seberapa lebar. Ada yang beli tempat tidur king size, ya. Terus ada super king. Ukuran berapa? Terus makan buffet. Waktu belum makan masuk buffet, kepinginnya semua disikat. Begitu masuk bingung. Baru 3 piring aja, ampun. Udah gak bisa, perut paling jujur loh. Kalau dia udah kenyang dia bilang, no. Mulut ini yang memang suka makan. Saya mau kasih tahu saudara, ikut Tuhan lebih indah. Taat sama Tuhan lebih luar biasa. Menyenangkan Tuhan itu yang terbaik. Di dalam hidup, saya berdoa, saudara memilih mengasihi Tuhan. Memilih mengikut Dia. Sampai Tuhan bilang gini, engkau hambaku yang setia dan yang baik. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Tuhan itu raja segala raja. Kamu cek aja di seluruh buku agama. Di dunia ini manapun juga. Tidak pernah dia katakan, dia itu raja segala raja. Dia akan datang kembali. Dan dia adalah Allah yang hidup dan yang kekal. Tidak ada. Cuma Yesus. Dan Yesus bukan hanya tercatat di sejarah. Tapi Yesus, dia hidup sampai hari ini. Dia bergerak dalam hidupku. Dia membuat mujizat. Dia membela Anda. Dia mengasihi Anda. Apapun kondisinya, ingat. Dia maha menjawab doa-doamu. Amin. Mari hari ini. Pergumulan apa dalam hidupmu? Kalau Tuhan suruh, jangan bilang ini udah biasa. Kalau Tuhan suruh, sudah jadi yang tidak biasa. Karena di situ Tuhan ada. Haleluya. Mari kita nyanyi sebuah pujian. Ada lagunya. Jangan pernah menyerah. Dari awal ya Fanggi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa,
Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyi dari atas. Percayalah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan. Amin. Mari kita percaya, kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Putus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang wanita menyanyi, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak. Pernah janji, langit Mari kaum selalu bapak-bapak biru, berdoa. tetapi Dia berjanji Terima kasih Tuhan selalu menyertai. untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Tuhan. tak pernah janji Yes. jalan selalu rata, tetapi Yes, Tuhan. Dia berjanji berikan Yang laki-laki, kekuatan. yang bapak-bapak menyanyi, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan semuanya angkat tangan dan menyanyi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Haleluya. Jangan pernah hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Tuhan jaga saat bisa maju ke depan. Tuhan tak menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Kami mau terima perjamuan kudus Tuhan. Engkau sungguh nyata dan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah meninggalkan warisan dari hidupmu, tubuh dan darahmu. Dalam bentuk perjamuan kudus Tuhan. Engkau berkata Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami katakan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, asal kami berharap, kami bersandar pada Tuhan, maka Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih.
haleluya. Biarlah kami selalu memuliakan-Mu, memuji-muji-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Sekalipun pohon ara tak berbuah, sekalipun pohon anggur tak berbuah, dan tidak ada yang bisa disimpan. Kambing, lembu, domba kosong di dalam kandangnya. Tetapi aku memilih untuk tetap memuji-Mu, memuliakan-Mu, karena Tuhan adalah perlindunganku. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, supaya setiap kami yang mengambil bagian, kami disembuhkan oleh Tuhan, kami disehatkan oleh Tuhan, iman kami sehat, tubuh kami sehat, pikiran, hati kami sehat dalam nama Yesus. Kami punya iman yang terus bertumbuh, kami punya hati yang baik untuk bisa mengasihi, kami punya kejujuran untuk terus boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima perjamuan kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Dan Pak Winata, Pak Robi akan membagikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musik sendiri. Kita tunggu sebentar. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Amin. Segala kelemahan tubuh, segala kekecewaan, luka batin, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kasih-Nya menjamah kita. Tuhan hilangkan segala kekhawatiran, segala beban hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah, mari kita bangkit berdiri. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Angkat ini roti.
Ketika malam itu Tuhan Yesus mau ditangkap dan disalibkan, maka ia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Ia berkata dan ia mengangkat roti ini dan ia memecah-mecahkannya. Ia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Di atas salib, Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya yang terbesar buat hidup kita semua. Saudara, percayalah, hidupmu berharga di mata Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar buat Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dengan iman percaya in the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami percaya. Setelah makan, Yesus mengajak untuk mengangkat cawan. Tuhan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya saudara, Tuhan berjanji dan Dia menepatai. Karena Dia bermeterai dengan darahnya. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur ini adalah kita bersekutu dengan darah Yesus. Amin. Sakit penyakit disembuhkan. Sukacita Tuhan berikan. Kekuatan iman Tuhan tambah-tambahkan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang. Thank you Jesus. Bersorak-sorai buat kemenangan yang Tuhan beri. Hambamu berdoa buat perlindungan Allah yang sempurna turun atas umatmu, atas anak-anakmu. Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil. Sekalipun penuh dengan tantangan, tapi Tuhan ada di depanmu. Dia Allah Jehovah Jireh, bahkan Dia Allah Jehovah Nisi, panji-panji kemenanganmu. Silakan mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh hati, Dia tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk.